ingin dicapai oleh PLN dengan mencanangkan suatu strategi yang kita sebut dengan Accelerating Renewable Energy Development. Strategi Accelerating Renewable Energy Development ini sebenarnya berfokus pada 6 inisiatif sebenarnya yang overall kita sudah tahu semuanya. Yang pertama pasti kita mengembangkan pembangkit energi terbarukan. Yang kita utamakan adalah pembangkit energi terbarukan yang bersifat base load dari PLTA, PLTP, karena itu sangat grid friendly. Gitu. Jadi karena dia bisa diatur, naik turun dan sebagainya, itu yang kita kembangkan. Tapi kita tidak juga merupakan pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermittent, yang variable. Dari PLTS, PLTB itu juga kita kembangkan. Kemudian inisiatif yang ketiga adalah kita mengembangkan yang namanya super grid. Kenapa kita butuh super grid? Karena lokasi potensi energi terbarukan yang kita miliki saat ini tuh berbeda dengan lokasi titik beban. Kita punya titik beban itu hingga 10-20 tahun ke depan itu kita masih melihat Jawa menjadi center. Gitu. Namun potensi energi terbarukan itu di Jawa sudah exhausted. Kita sudah bangun banyak pembangkit energi terbarukan yang besar di Jawa. Tapi kita masih punya potensi besar di Sumatera. Kita masih punya potensi besar di Kalimantan. Sehingga kita perlu membangun sebuah super grid untuk mengevakuasi energi terbarukan, daya energi terbarukan itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara itu ke Jawa dan juga titik-titik beban lainnya. Kemudian kita juga yang keempat, kita juga perlu membangun yang namanya smart grid. Kita tadi lihat kalau kita bicara variable renewable energy itu fluktuatif, intermittent ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu kapan dia pergi, kapan dia datang gitu. Kalau ada awan tiba-tiba maka outputnya akan turun itu. Sehingga kita perlu meningkatkan kemampuan grid kita untuk bisa menerima intermitensi tersebut. Kita perlu meningkatkan kemampuan grid dan juga sistem operator untuk bisa memprediksi output dari PLTS akan seperti apa, output dari PLTB akan seperti apa. Dan kita juga perlu memperkuat dari sisi pembangkit flexible generation agar dia bisa mengikuti. Ketika kita prediksi akan naik, nah pembangkit kita harus bisa lebih fleksibel untuk bisa mengikuti naik turunnya. Gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, inisiatif yang kelima itu adalah kita menggunakan teknologi terbaru, nuklir, kemudian storage. Kita harus mengimplementasikannya. Karena apa? Karena storage itu diperlukan untuk mengatasi intermitensi dari pembangkit variabel renewable energy tersebut. Kemudian teknologi-teknologi terbarukan, teknologi-teknologi yang clean, seperti misalnya amonia, kemudian low carbon fuel line hidrogen, dan juga teknologi carbon capture, itu juga kita implementasikan di masa yang akan datang. Karena apa? Contoh misalnya kita akan implementasikan carbon capture. PLTU batubara yang tidak kita butuhkan itu adalah emisinya, listriknya kita butuhkan, keandalannya kita butuhkan, dispatchability-nya kita butuhkan, namun emisinya kita tidak butuhkan. Makanya kita mengimplementasikan atau merencanakan untuk mengimplementasikan carbon capture.